Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung dari kapan kalian menemukan podcast ini. Terima kasih sudah tune in dengan kita. Kita kembali di acara Unlocking Human Potential. Jadi ini podcast yang membahas mengenai bagaimana kita bisa memahami diri sendiri, bagaimana memahami orang lain, tapi berdasarkan ilmu ya, bukan asumsi. Kembali dengan saya Aditya Pratomo dan kali ini kita mengundang narasumber yang sangat menarik. Bisa diperkenalkan mungkin, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Adit sudah diundang di sini sayanya. Oke, saya Nia, saya dari Imergenetic Indonesia. Terima Mungkin kasih bisa saya Dia. diterangkan biar lebih menarik, kan aneh nih katanya genetic emerge dan genetik, mungkin Iya. ada korelasinya atau bisa Iya, orang diperjelas? kadang-kadang tuh suka mikir ya, apaan sih emergency ya, atau ambulans atau Ya. apa gitu. Emergenetic itu sebenarnya adalah alat psikometri, ya. Kita itu memotret pola pikir dan perilaku dari seorang. Asal katanya itu emerge dan genetik. Emerge itu dari lingkungan, dan genetik itu keturunan DNA lah ya. Singkat kata, emergenetic adalah pola pikir dan perilaku dari seseorang yang timbul karena ke lingkungan dan genetisnya. Oh, Begitu. jadi fokusnya di cara berpikir atau mungkin thinking dan berperilaku ya? Yes, betul. Ya, mungkin bisa diterangkan lebih detail apa yang membedakan dengan lain. Mungkin tadi kan ada pola pikir, ada cara berperilaku. Oke, kita tidak pernah bisa bilang bahwa yang ini lebih baik atau lebih jelek atau kita lebih unggul di mana atau apa enggak. Yang Ya. pasti kita itu adalah gabungan dari pola pikir dan perilaku. Di luaran mungkin ada yang pola pikir saja ataupun perilaku saja gitu. Terus kalau ininya mungkin yang membedakan kan, mungkin ada cara berpikir, cara berperilaku ini dibedakan atau disatukan atau? Oke, semuanya di potretnya itu satu keseluruhan ya, Ya. pasti satu individu. Tapi kita membagi jadi 4 perilaku, empat pola pikir dan 3 perilaku gitu. 4 pola pikir yaitu analytical, kita nyebutnya analytical ya, struktural, sosial, dan konseptual. Dan perilaku dibagi jadi 3 dilihatnya di potretnya, yaitu ekspresif, keekspresifan, keasertifan, dan kefleksibilitas. Oh, ini semua ambil dengan tes interview apa online atau Oh, gimana? itu sekarang alat psikometri itu kita itu adalah kuesioner, isi kuesioner. Nah, dengan dari sistem nanti akan muncul satu hasil yang berupa profil imagenetik kita nyebutnya. Nah, profil imagenetik itu adalah yang menunjukkan 4 pola pikir tersebut dan 3 perilaku yang sudah saya sebutkan tadi. Oh, jadi kalau misalkan contoh kita sebut saja misalkan si A, dia itu mungkin bisa lebih dominan di mana, atau ini sebenarnya misalkan kalau dia udah begini akan condong ke sana. Ini berarti kecenderungan ya kira-kira ya. Iya. Nah, kami itu imagenetik itu tidak mengukur kompetensi ya. Jadi yang kita ukur adalah preferensi. Nah, dari semua orang punya 4-4-nya. Cuman kadarnya itu pasti beda. Bukan berarti terus pola pikirnya cuman satu atau cuman semua orang juga satu gitu, enggak. Ada kombinasinya masing-masing. Ada ada yang cuman satu, ada yang 2, ada yang 3 pola pikir, ada yang memiliki keempat-empatnya gitu. Nah, ada dari sistem akan muncul hitungannya bahwa yang udah antara sama atau melebihi dari 23% hitungannya kita nanti ya, itu sudah kita sebut memiliki kecenderungan pola pikir analytical, struktural, atau sosial dan konseptual gitu, Mas. Oh, misalkan kita aplikasikan di dunia kerja ini, berarti kira-kira cocok buat HR aja atau untuk pengembangan karyawan atau? Wah, dari keempat pola pikir tersebut dan 3 perilaku, kita kan akhirnya kita paham diri kita ya. Kita punya kekuatannya jadinya gitu. Kayak satu orang individu itu tersebut akan paham bahwa saya itu memiliki kekuatan di
anggap misalnya dia itu memiliki profil analytical dan struktural. Analytical dan struktural, mereka itu adalah yang apabila berbicara atau dan berpikir itu tercermin bahwa dia akan menyukai secara detail, tapi atau berpikirnya tuh secara mengerucut istilahnya. Jadi kalau ada satu masalah akan dicari tuh penyelesaiannya sampai sedetail mungkin sampai nemu satu titik jawaban. Oh, dia Gitu. lebih praktis ya, nggak Iya. ngada-ngada, ngawang-ngawang. Itu Ya, juga bisa, misal. cuman tapi berbeda dengan yang sosial dan konseptual. Itu dari akan satu masalah misalnya dia atau ada satu jawaban atau satu kata, nanti dia kembangin istilahnya jadinya melebar. Oke, nah tadi mereka yang memiliki preferensi pola pikir analytical dan struktural, yang tadi saya bilang memakan mengerucut, mereka akan lebih kuat di data atau di perencanaan karena ya sukanya yang detail-detail gitu Mas Adit ya. Nah, jadi kekuatannya di situ gitu. Nah, disitulah mulai nanti dikembangkan mau gimana. Kalau cuma di HR aja enggak, Ya, saya karena kan bisa kepikiran ini menyeluas sebenarnya kan kalau kemana-mana. rekrutmen ada kan. Jadi misalkan apa kalau rekrutmen tuh biasanya ada tes IQ, ada apa terus nanti ini lebih cocok kemana. Kalau ini lebih Oke. Kalau misalnya seperti itu, sekali lagi kan kita bukan kompetensi. Jadi ya kita nggak bisa dan kita juga menghindari label-label seperti itu bahwa kamu tuh orang yang cocoknya di memiliki sini. analytical, terus cocoknya cuma di sini. Enggak. Tapi dia memang memiliki kekuatan di situ. Sehingga akan nyaman, akan terenergize istilahnya kalau bekerja dengan data, bekerja dengan hal-hal yang emang runut misalnya kalau untuk yang struktural gitu. Cuman bukan berarti dia bagusnya cuma di situ. Kalaupun ternyata dia memiliki keinginan kerja di yang bukan dengan data atau angka, dia pengennya desain, nggak masalah. Cuman paham aja kalau nanti tiba-tiba merasa capek atau merasa istilah anak zaman sekarang tuh suka bilangnya aduh saya kok burn out atau apa gitu butuh healing apa segala macam itu tuh sebenarnya mungkin preferensinya sebenarnya tidak di situ walaupun mungkin keahliannya ada gitu. Benar-benar nggak bingung nih penjelasannya. Ya, saya nangkapnya berarti lebih cocok kayak team building atau mungkin leadership ya berarti Iya kira-kira. betul Atau jadi untuk pengembangan tim atau ini team iya, itu building. bisa. Karena kan kita masing-masing tahu kekuatan kita dan ada kita juga masing-masing jadinya tahu, oh mungkin atau untuk diri sendiri tuh ada kita bukan nyebutnya bahwa itu kekurangan ya, tapi kita adalah blind spot. Kalau blind spot itu kan karena kayak kalau kita nyetir tuh, kita kan lihat pandangan kita kan ke depan, ke kanan itu bisa. Tapi kan ada yang sebelah sini tuh nggak kelihatan kan sama Ya. kita, itu yang kita sebutnya blind spot kan. Nah itu juga seperti itu. Jadi ada yang mungkin bukan preferensi kita, nah itu yang menjadi blind spot kita. Nah, akan sulit kalau untuk pengembangan tim atau untuk tim building apabila kita sering berinteraksi sama mereka yang punya preferensi yang merupakan blind spotnya kita. Ibaratnya saya nih ya, profil saya adalah struktural sosial. Blind spotnya saya adalah di konseptual. Tapi saya kalau misalnya bicara sama Mas Adit yang misalnya seri atau bekerja sama yang Mas Adit kebetulan misalnya adalah profilnya konseptual. Ini saya bisa bentrok terus nih sama Mas Adit karena saya ngomongnya kemana, Mas Adit ngomongnya di mana gitu. Ya. Itu aja sih enaknya kalau di masing-masing tuh punya profil epigenetik, tahu kekuatannya, tahu blind spotnya, sehingga bisa saling paham lah. Kalau saya bilangnya tuh suka nyamain frekuensi gitu. Jadi bukannya saya maksain ngomong saya struktural, terus abis itu ya udah lo harus tahu, lo harus ngerti istilahnya gue yang struktural gitu. Tapi kayaknya kita fokusnya tadi lebih ke cara berpikirnya ya. Kalau tadi kan kita ada juga yang apa ekspresif, terus perilaku. itu perilaku itu berarti
ya ngaruh juga berarti kira-kira. Iya, karena Mungkin kan kalau iya, sales, tapi ya mungkin dia bisa baca, oh mungkin si pembeli A, dia heeh, tipenya yang begini, jadi bisa mendekat. Ya mungkin bisa, nggak mesti ngomong banyak, tapi pakai apa gitu, bisa iya, lebih iya, itu fokus kan ini dari ya. pola pikir ya. Ya, Kalau tadi Mas Aditnya sebut yaitu perilaku, oh, itu soalnya kita kadang-kadang suka jadi ngejudge kan. Kalau misalnya mm-mm. dibilangnya bahwa nih keekspresifannya itu mentok tinggi banget Ini gitu. kayak extrovert introvert lah Iya, mereka ada sekarang. yang suka yang sebutnya istilahnya itu ya. Jadi padahal keekspresifan itu kan sebenarnya adalah kalau di kita ya itu adalah emosi yang kita tunjukkan eh, kepada orang lain Hmm. gitu. Nah, padahal emosi itu nggak cuman kata-kata gitu atau nggak yang padahal bisa juga eh, semua orang kita tuh berekspresi kok sebenarnya. Hmm. Kita tuh semua ekspresif. Cuman kadarnya beda-beda gitu. Ya Yang sih. meledak-ledak atau nggak ada yang tenang. Atau mesti ketemu circle yang sama baru kelihatan Ah iya aslinya gitu, gitu padahal ya. enggak. Karena kita di Imagenetik itu adalah keekspresifan, keasertifan, dan fleksibilitas itu dibagi jadi 3 kayak. Jadi Hmm. ada yang sepertiga pertama, sepertiga kedua, dan sepertiga Hmm. ketiga. Nah, sepertiga kedua itu tuh yang mungkin bisa, wah tergantung circle ya, Oh. tergantung dia nih mau ikutan tiba-tiba dia pengen jadi ekspresifnya ke sepertiga ketiga, dia jadi Hmm. meledak-ledak, dia lebih kayaknya lebih happy, lebih suaranya lebih kencang, atau mungkin dia lagi ngeliat suasana, dia pengennya ke sepertiga pertama, di mana lebih tenang, lebih anteng Oh, jadi gitu. bentuknya tadi mungkin kelewatan. Jadi Hmm, hasil tesnya ini kan biasanya kalau tes lain ada kamu misal introvert atau apa hmm, INTB atau apa. Kalau ini hmm. bentuknya profil Oke, atau sebenarnya mm, hasilnya tuh seperti kayak report. mm, Bentuknya nanti kayak seperti ini ya. oh, Jadi mm, ada di akan muncul di aplikasi. Kita mm, punya aplikasinya Plus Imagenetic penting. namanya, Imagenetic Plus yang ada di Play Store, ada di ataupun di website base juga ada, Ya. bisa. Oke. Nah, di situ akan muncul ada pie chart-nya, itu yang untuk Hmm. nunjukin pola pikir, dan terus udah gitu juga ada yang bar graph-nya yang menunjukkan perilaku. Oh, jadi bisa dibaca baik yang mungkin Mm-mm. kalau di perusahaan atasannya atau supervisornya dan buat diri sendiri untuk pengembangan juga, oh Iya. ini ya. Tapi ini bisa berubah nggak ya? Ini misalkan, let's say saya analytical, Mm. misal ya, analytical, terus saya satunya tadi konseptual, tapi Mm-mm. mungkin ya tiba-tiba ada sesuatu atau ada apa, terus tiba-tiba kayaknya ini lebih ke sosial atau jadi nggak mau Iya. lagi urusan sama yang Nggak mau angka-angka atau itu. ya. Bisa, pasti. Semua itu pasti bisa berubah. Mm-mm. Kan sekali lagi kita itu dari image dan Genetik. genetik. Oh. Nah, kalau yang emerge artinya kan lingkungan nih, Mm. gitu. Lingkungan sekitar kita itu yang akan mengubah. Cuman itu nggak pastinya nggak akan eh, secara otomatis atau Mm-mm. secara langsung atau Gradual secara biasanya. cepat. Ya. Iya bener, Mm. secara gradual. Lalu juga semua itu perubahan itu apalagi dilakukan kalau terus menerus Mas. Jadi kalau Mas Mm. Adit nih ya, kalau misalnya memang dibilangnya tadi terus tiba-tiba jadi nggak suka angka atau data gitu. Ya. Pasti kenapa gitu? Karena Mm. biasanya mungkin sekarang mulai mungkin bekerja lebih banyak dengan eh, Ya, tiba-tiba jadi bagian manusia, kreatif atau bagian bagian apa kreatif, gitu. benar. Mm. Lebih jarang lah bekerja dengan angka atau dengan data-data gitu, Oh, Mas. tapi gradual nggak langsung ya. Enggak, dan itu pun juga pastinya Mm. enggak otomatis langsung ekstrim, Mas. Enggak harus tiba-tiba jadinya analyticalnya yang tadi Mm. enggak ada ataupun berkurang baik. Paling eh, mungkin ya berkurang derajatnya lah Ya, istilahnya. kecenderungannya ya. Nah, saya Kecenderungannya. ini kepikiran karena kan Mm-mm. kalau mungkin kalau dunia kerja udah jelas ya, misalnya udah Iya. kebentuk lah. Ini Mm. misalkan parenting, misalkan Iya. bapaknya ingin komunikasi dengan anak, yang tadi kepikiran, oh si anak nih kayaknya tipe yang ini. Jadi kalau misalkan pendekatan ya Mm. misalkan dikasih tahu
Bapak pengen kamu masuk ITB karena ini Iya, ini benar. jadi kan dia ngerti oh maksudnya karena Iya, ini. tapi itu Tapi kan sekali lagi ya, kita kan preferensi ya, mm-mm. kita bukannya kompetensi, bukannya skill. Jadi secara preferensi, kalau emang untuk masuknya ke parenting tadi, Mm-mm. kita punya namanya youth profile untuk Oh, yang yang masih muda lah yang di bawah 18 tahun. Karena mm-mm. profil emergenetic itu bisa untuk 18 sampai seterus. Di Mm. atas 18 tahun lah. Di bawah itu ada yang untuk anak-anak namanya youth profile. Mm. Namun kita tidak youth profile itu bukannya untuk akhirnya melabel tadi anak Ya. tadi ya. Kalau kita paham anak kita itu pola pikirnya kecenderungannya apa dan di mana, Mm. itu bukan berarti nanti dia pantas bagusnya itu tadi ya Mm-mm. untuk di ITB misalnya Ya, karena misalnya anaknya suka analytical, struktural misalnya mm-mm. gitu ya. Kayaknya harus pokoknya di ITB nih Ya. sesuai nih gitu. Padahal sekali lagi itu kan akan terus berubah ya Mm. gitu. Ini untuk anak-anak dipakai gimana sih caranya tadi yang benar Mas Adit Mm. bilang berkomunikasi dengan mereka Ah. dan cara belajarnya. Mm. Sehingga kalau untuk berkomunikasi, kalau yang memang anak ini struktural dan analytical misalnya, ya mungkin akan lebih baik kalau dikasih arahan yang Mm. jelas, kalau sekolah belajarnya seperti apa, dan dikasih referensi yang sebanyak mungkin. Beda dengan satu anak yang mungkin pola pikirnya cenderung di sosial dan konseptual. Nah, kalau Mm-mm. di sosial, alih-alih kasih referensi sama arahan, mungkin dikasih mentor, dikasih Mm. grup temen belajar gitu, sehingga Oh. belajarnya dia lebih happy, terus juga akhirnya berkembangnya lebih, istilahnya belajarnya lebih masuk lah gitu. Ya, soalnya kan kepikiran ya misalkan anaknya maksa saya nih pengen misalnya di kafe ya. Iya, Ya, terus kan kita desain. orang tua mungkin karena kita dari objektif ngeliat dari luar, dia Heeh, sih suka gambar, tapi heeh, kayaknya dengan pressure yang ini kayak susah deh, kayaknya dia hmm, tipe lebih cocok ini. Jadi kak, ya tadi kan hmm. bukan melabeli ya, jadi mungkin bisa nyamain frekuensi ya, berarti Iya kira-kira biar ya, betul. kalaupun keputusan salah, minimal dua-duanya udah ngerti udah Iya pro betul, consnya apa, seperti udah gini. apa gitu. Sehingga anaknya juga paham nih kenapa sih gitu eh, mm, suka desainnya atau nggak suka kalau cuman duduk diem gitu ya, Ya. karena cuman untuk nulis atau cuman untuk ngelihat Hmm. angka-angka gitu. Tapi kan namanya pelajaran bukan berarti itu kan harus dihindari terus dia nggak mau belajar tentang matematika Ya. dan lainnya ya. Cuman Benar-benar. mungkin cara belajarnya untuk menghadapi masalah di sekolahnya yang akan lebih Hmm. gampang apabila paham karakter atau Oke, profil oke. epigenetik anaknya. Sebenarnya itu sih kebayangan sebenarnya kalau kayak tes kepribadian biasanya Hmm. kan suka kayak ketok palu kan, oh Mm-mm. ini kayak Ya, makanya kalau mm-mm. emergenetics tuh berarti emang lebih ini ya memahami cara dia ininya Eh, biar bisa berkembangnya gimana. Kalaupun betul. misalkan dia bidangnya beda, gimana caranya bisa strive dan bertahan di situ ya. Oh, Iya, betul. baik-baik. Karena kita itu menghargai perbedaan tersebut. Mm-mm, mm-mm. Nggak semua orang harus seperti ini, seperti itu gitu. Jadi kita memang tidak ada label, tapi kita menghargai perbedaan atau keunikan satu individu. Oh, oke, oke. Ini menarik sekali sih. Ya, Mike, untuk awalnya kita udah cukup jelas untuk mengerti ya. Mungkin nanti Hmm. kalau yang lain atau penonton atau pendengar yang pengen lebih tahu bisa cek di bawah ya untuk tesnya gimana, Iya, ininya apa. betul. Bisa hubungin Mm-mm. kami lewat Instagram Imagenetik Indonesia ataupun Mm-mm. Facebook. Ya, baik ya. Terima kasih banyak Mbak Nia nih. Mungkin kita nyambung lagi ke beberapa waktu ke depan Hmm, karena menarik nih bahasannya siap. sesuatu yang Kami baru sih Iya, sebenarnya. siap kok diundang Mm. ngobrol Ya, tentang baik. imagenetik. Ya, Terima terima kasih kasih banyak ya. waktunya ya. Ada pertanyaan tambahan nih dari tim. Tadi mungkin karena kita ngobrol terlalu ngalir, jadi ada sedikit kurang detail Mbak Nia. Hmm. Ada yang nanya, apakah emergenetics ini sudah proven? Dan mungkin jika sudah, di mana lagi selain di Indonesia? Mungkin ini franchise atau mungkin, ya pokoknya mungkin pengen tahu lebih detail mengenai emergenetics secara mungkin apa, organisasi atau perusahaan.
Ya, emergenetic itu scientifically proven. Oke, emergenetic sendiri adalah alat yang diciptakan oleh dua orang, yaitu Gail Browning dan Wendell Williams. Mereka berdua sudah melakukan survei untuk ratusan orang sebelumnya, ratusan ribu lebih tepatnya, sebelum benar-benar memastikan alat ini memang Valid ya. valid. Iya, betul. Emergenetics itu pusatnya di Amerika, lebih tepatnya di kota Denver. Sudah digunakan di berbagai negara. Di benua Eropa itu ada Inggris, Itali, Prancis, lalu Amerika tentu pastinya sudah Amerika Selatan juga ada, lalu di Asia sudah tersebar, ada di India, di Cina, di Taiwan, untuk di ASEAN sendiri ada di Malaysia, lalu kita atau dengan kantor regionalnya di Singapura gitu. Emergenetics udah digunakan tuh mungkin udah hampir dari 10 juta orang. Kalau dari mulai awal mulanya sehingga sampai sekarang tahun 2025 ini. Lalu ada pertanyaan kedua dari tim juga, sebenarnya pengen lebih tahu lebih detail, kalau pengen mungkin daftar atau nyoba itu hubungi siapa? Apakah ke Mbak Nia langsung atau ada website atau ada WhatsApp atau ada channel-channel lain untuk bertanya mengenai Emergenetics? Kalau mau tahu mengenai Emergenetics, bisa hubungi kami dan cek website kami di egindonesia.net atau melalui channel lain, yaitu iniaku.asia. Lalu sosial media kami juga ada Instagram Emergenetic Indonesia dan YouTube. Sedangkan untuk di internasional bisa cek emergenetic international.com atau Asia Pasifiknya itu emergeneticasiapacific.com. Tapi memang udah ada ya untuk sosial media, untuk lebih mudah ngeceknya udah ada ya. Ya, baik. Demikian podcast kali ini, tadi sudah berbicara dengan Mbak Nia dari Emergenetics. Mengingat tema yang sangat menarik, mungkin di kesempatan berikutnya kita akan menanyakan lebih detail lagi mengenai Emergenetics dari para pendengar atau penonton podcast kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan yang lebih lanjut, bisa komen. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng belnya, jadi kalau ada update berikutnya dari kami bisa langsung dinotifikasi. Sekian dari kami, terima kasih.